name is Samantha Kane. Perjalanan hidup wanita amnesia ini berubah mengerikan ketika sekelompok pembunuh bayaran mulai mengincar nyawanya. Namun apakah yang akan terjadi ketika ia mengetahui bahwa sesungguhnya dia adalah seorang asasin terlatih, mata-mata CIA yang sempat gagal dalam misinya? Bersama saya Drake Bill Turunan Mandala, inilah alur cerita filmnya. Name's Charlie, by the way. Santa Claus wanita yang jadi pusat perhatian ini dikenal dengan nama Samantha Kane. Sosok ibu rumah tangga biasa yang selain terkenal sebagai tukang jualan nasi crispy atau orang New Jersey bilang rangginang, diketahui dia juga berprofesi sebagai guru. Menurut hasil diagnosis dokter, Samantha mengalami amnesia. Dia hanya bisa menebak usianya sekarang kira-kira 35-an. Setelah 8 tahun sebelumnya, wanita itu ditemukan terdampar di pantai dalam kondisi hamil 2 bulan tanpa diketahui siapa ayah dari anak yang dikandungnya tersebut. Yang jelas, anaknya sekarang sudah diberi nama Caitlin, yang ia besarkan bersama suami barunya, yakni pria humoris bernama Hall. Kini ia mulai membiasakan diri dengan kehidupannya yang sekarang, namun untuk menyelidiki masa lalunya, dia sempat meminta detektif murah atau private investigator, yakni seorang pria bernama Mitch Hennessy, yang malam itu baru saja mendapatkan petunjuk dari seorang pemilik apartemen. Informasi tentang keberadaan barang-barang milik Samantha Kane tertinggal di apartemen tersebut yang pernah ia sewa 8 tahun silam. Kehidupan Samantha dan keluarganya terlihat bahagia sampai ketika malam itu habis pesta kecil di rumahnya. Samantha bermaksud mengantar pulang salah seorang tamunya, namun di tengah jalan dia mengalami kecelakaan setelah mobilnya menabrak seekor rusa. Wanita itu harus terbaring di rumah sakit dengan luka benturan keras di kepalanya. Namun siapa sangka ternyata benturan di kepalanya tersebut perlahan membuka kembali memorinya di masa lalu. Seperti mengalami mimpi buruk, Samantha seakan bisa melihat sosok dirinya sendiri dengan penampilan berbeda yang terlihat lebih bedes, memberitahu bahwa nama aslinya adalah Charlie. Name's Charlie, by the way. Sementara itu di sebuah ruangan penjara, seorang napi botak bermata picak sebelah yang kemudian akan diketahui bernama Jack si mata satu. Entah apa masalahnya, namun pria itu dibuat marah-marah oleh berita acara parade Natal di TV. Dia seakan tak percaya ketika melihat Samantha yang berkostum Santa Claus menjadi pusat perhatian, bahkan kini menjadi trending topik. Di sisi lain, Hennessy si detektif hari itu mendatangi anaknya yang bernama Entod untuk memberikan hadiah Natal. Namun dari wajah emaknya si Entod yang kecut bisa disimpulkan bahwa mereka tidak tinggal bersama. Ternyata karena faktor ekonomi, Hennessy tidak diakui lagi sebagai suami oleh wanita itu. Bahkan ia melarang anaknya untuk menerima hadiah dari bapaknya sendiri karena saking dianggap miskinnya, pria itu selalu dicurigai mendapatkan uang dengan cara tidak halal. Perempuan itu tidak tahu bahwa Hennessy yang ia anggap suami tak berguna tersebut sebentar lagi hidupnya akan berubah. Sesaat kemudian si detektif itu diberi kabar oleh asistennya bahwa dia kembali mendapatkan petunjuk perkembangan kasus Samantha tentang penemuan kartu undangan pertunangan yang sepertinya belum sempat disebarkan. Wanita amnesia tersebut diduga akan tunangan dengan seorang pria bernama Luke yang kemudian akan menjadi bahan penyelidikannya. Sementara itu di suatu tempat, seorang pria yang kemudian akan diketahui bernama Timothy sedang menginterogasi seorang emas-emas yang diduga tawanannya. Namun aksinya terhenti ketika ia mendapatkan kabar bahwa temannya yakni Jack si mata satu berhasil kabur dari penjara setelah melihat berita viral Santa Claus wanita yang mereka panggil dengan nama Charlie Baltimore masih hidup berkeliaran di muka bumi. Dari sinilah terungkap bahwa Timothy dan Jack pernah bekerja sama untuk menghabisi wanita bernama Charlie Baltimore itu. Namun misinya dianggap gagal setelah tereksposnya wajah Samantha di acara parade Natal kemarin.
Dan kabarnya seseorang bernama Daedalus menganggap munculnya wanita itu kembali menjadi ancaman bagi mereka. Kita balik lagi membahas berbagai kejadian aneh yang dialami Samantha setelah kecelakaan itu. Dimulai saat dia sedang memotong wortel ketika tiba-tiba jarinya teriris pisau dapur, namun setelahnya ia seakan memiliki keterampilan luar biasa menggunakan pisau. Do this! I'm a chef! Wanita itu memotong berbagai macam sayuran dengan skill layaknya Chef Renata, bahkan lebih dari itu. Hall yang semula menganggap itu lucu namun berujung sedikit menakutkan, apalagi ketika menyadari bahwa istrinya kini seakan memiliki kepribadian ganda. Sikapnya bisa tiba-tiba berubah kapan saja, seperti keesokan harinya ketika Samantha mengajarkan Caitlin ice skating. Sosok ibu yang biasanya lemah lembut terhadap anak seusia itu tiba-tiba berubah menjadi tegas layaknya militer. Bahkan sampai Caitlin terjatuh kesakitan pun Samantha tetap memaksanya. Life is pain. Get used to it. Hingga sikapnya kembali berubah ketika ia mengetahui bahwa pergelangan tangan anaknya retak dan harus dibalut dengan perban elastis. Perbincangan mereka terhenti ketika terdengar nyanyian para tetangga yang datang untuk bertukar manisan. Dan Samantha pun segera menyambut mereka. Namun, ternyata Jack si mata satu muncul dari balik kerumunan. Dengan bersenjatakan shotgun, dia berusaha menghabisi Samantha yang untuk sementara hanya bisa menghindar. Namun beruntung senjata Jack sempat macet meskipun ibu guru itu masih terpojok dan terus dicecar habis-habisan. Hingga rasa sakit yang ia terima berubah menjadi suntikan adrenalin untuk kemudian bermodalkan kue pie buatannya sendiri, Samantha mampu melakukan serangan balik. Chefs do that. When will you be back home? Keesokan harinya, Hennessy datang untuk menjemput Samantha, yang selain bermaksud memulai penyelidikan tentang masa lalunya, setelah terjadi penyerangan oleh orang tak dikenal tadi malam, menurutnya akan lebih aman apabila dia bersama si detektif. Selain menulis nomor ponsel untuk bisa dihubungi kapan saja, dan sebuah gelang untuk Caitlin yang ia pakaikan di boneka beruangnya, Samantha juga memberikan korek api serta sebungkus lilin untuk ia nyalakan di jendela kamar setiap malam, sebagai simbol penerang jalan pulang bagi ibunya yang sementara waktu akan meninggalkannya. That's to light my way home. Okay? Sementara itu di Gedung Putih, para petinggi intelijen sedang menghadap presiden di dapurnya. Pria bernama Leland Perkins sebagai pimpinan tertinggi CIA mendapatkan kritik keras dari presiden tentang setelah kemunculannya kembali salah satu agen terbaik mereka yang 8 tahun silam dianggap telah tewas, yakni Charlie Baltimore. Disinilah terungkap bahwa si Charlie itu bergabung dengan CIA setelah direkrut oleh Perkins, yang kebetulan adalah teman baik ayahnya. Ketidakjelasan informasi tentang Charlie yang seakan bangkit kembali dari kubur jadi salah satu bentuk ketidakseriusan intelijen, di samping kekacauan lainnya yang dianggap hanya menghambur-hamburkan anggaran negara saja. Sementara itu, Samantha sedang dalam perjalanan bersama Hennessy. Ternyata detektif itu mempunyai selera humor tinggi, walaupun sedikit mata keranjang tentunya. Dan saat itulah dari dalam koper yang Samantha tinggalkan di apartemen 8 tahun silam, selain kartu undangan pertunangan dan sejumlah pakaian, wanita itu juga menemukan buku pemberian seseorang bernama Nathan J. Waldman untuk Charlie. Dan dari buku itu pula ia mendapatkan nomor telepon Nathan, yang kemudian ia menghubunginya. I got your number from a realtor. Pria itu sepertinya sangat mengenal baik wanita yang ia panggil dengan nama lengkap Charlene Elizabeth Baltimore tersebut. Walaupun sebenarnya ia merasa risih berbicara di telepon. Oleh karena itu, Nathan mengajaknya bertemu di sebuah stasiun kereta keesokan harinya. Dan benar saja, ternyata percakapan di telepon tersebut terlacak oleh CIA yang kemudian mereka berniat menyampaikan informasi itu kepada orang bernama Daedalus. Malam harinya, Samantha bersama Hennessy menginap di hotel. Namun sepertinya wanita itu tak bisa tidur.
karena ia masih penasaran tentang apa saja isi koper tadi. Dan saat itulah ia dikejutkan dengan ditemukannya senjata di bawah tumpukan pakaiannya. Setelah ia mencoba merangkainya kembali, wanita itu lagi-lagi seakan tak percaya akan kemampuannya sendiri. Singkat cerita, keesokan harinya mereka sampai di stasiun. Dan untuk berjaga-jaga, Hennessy sudah menyiapkan pistol di saku jaketnya. Namun karena mereka datang beberapa menit lebih awal dari yang dijanjikan Nathan, kemudian mereka pun berniat santai sejenak dengan nongkrong di kantin. Samantha sempat dibuat heran setelah mendapatkan sebotol bir pemberian seorang pria yang ternyata Timothy sudah berada di sana. Namun sayangnya wanita itu tidak bisa mengenalinya sama sekali, walaupun Timothy sudah berkali-kali mencoba interaksi. Thank you for the beer, but I don't know. Sepertinya Timothy hanya memastikan saja bahwa wanita itu benar-benar Charlie Baltimore, orang yang ia kenal selama ini. Karena kemudian pria itu memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi keduanya. Benar saja, sesaat kemudian Samantha dan Hennessy mengira bahwa pria yang terlihat menuju ke arahnya adalah Nathan. Namun tiba-tiba setelah mendapatkan senjata rampasan, mereka berdua berniat kabur. Namun ternyata mereka telah terkepung dari semua arah pintu keluar. Dan jalan aman satu-satunya hanyalah menuju lantai atas di gedung tersebut, walaupun kemudian pengejaran pun berlanjut di parkiran, sementara mereka berdua kehilangan senjatanya setelah tercebur tadi. Namun tiba-tiba, pertolongan Tuan Waldman datang tepat waktu dan untuk sementara, selamatlah mereka. Mengetahui Samantha tak bersenjata, Waldman memberikan pistol untuk berjaga-jaga. Selain terungkapnya kebiasaan pria itu yang selalu punya pistol cadangan yang biasa ia sembunyikan di celana dalamnya, di situ pula dia menegaskan kembali bahwa wanita itu bernama asli Charlie Baltimore yang berprofesi sebagai mata-mata. Sebagai orang yang melatihnya, Waldman berharap wanita itu melupakan identitasnya sebagai Samantha dan kembali menjalani hidup sebenarnya, yakni sebagai Charlie Baltimore. You're an assassin working for the United States government. Walaupun di misi terakhirnya, Charlie dinyatakan tewas setelah gagal membunuh targetnya, yakni Daedalus yang mempunyai bisnis penyelundupan amunisi. Namun, seberapa panjang lebar pun Waldman berbicara, tak membuat Hennessy percaya begitu saja kepada orang yang baru dikenalnya. Mr. Hennessy, can I help you? Setelah sedikit keributan, akhirnya mereka berdua berhasil kabur, meninggalkan Waldman menuju rumah Luke, yang menurut mereka bisa saja memang benar dia calon tunangannya. Dan singkat cerita, sampailah mereka di rumah Luke yang berada di peternakan. Walaupun awalnya terlihat ragu, namun sikap pria itu yang kelihatannya bukan orang jahat, bahkan menyambutnya dengan ramah, membuat wanita itu mulai yakin bahwa dia benar-benar calon tunangannya. She's my only daughter. Apalagi perlahan dia mulai mengingat pernah mengunjungi tempat itu, bahkan dengan kedekatannya di masa lalu, Samantha bisa mengingat kebiasaan Luke yang tidak suka kencing sambil berdiri. Sehingga kemudian Samantha meminta Hennessy untuk membiarkan mereka ngobrol berduaan saja. Dan saat santai itulah tiba-tiba Waldman berhasil menemukan Hennessy, yang kemudian ia menjelaskan bahwa pria yang sedang bersama Charlie adalah Daedalus, target yang seharusnya dia bunuh di misinya kala itu. Jadi bukanlah calon tunangan sungguhan. Dengan menggunakan istilah pertunangan, sebenarnya itu kode intelijen untuk menentukan targetnya. Maka dengan segera mereka pun berteriak memperingatkan Charlie. Namun sepertinya semua terlambat karena saat itu pula Timothy beserta pasukannya telah mengepung tempat tersebut. Sesaat kemudian setelah Samantha atau mulai sekarang kita akan panggil Charlie tersadar, dia sudah dalam keadaan kedua tangan dan kakinya terikat pada benda semacam kincir air. She's not faking it. She doesn't know me from Adam.
Charlie dipaksa untuk mengaku kepada siapa saja telah memberikan informasi tentang bisnis terlarangnya, serta ketakutan mereka akan bocornya informasi tentang sebuah operasi rahasia yang mereka sebut dengan kode operasi honeymoon. I haven't told a soul, I swear. Namun karena mereka masih mengira wanita itu hanya pura-pura, proses penyiksaan pun tetap dilakukan. Dan betapa terkejutnya Charlie ketika melihat mayat Nathan yang telah mereka tenggelamkan di dalam air. Penyiksaan yang mereka lakukan menimbulkan rasa kesakitan bagi Charlie yang akhirnya secara tidak langsung mengobati amnesianya, mengembalikan lagi ingatan wanita itu saat-saat di mana Timothy berhasil menangkapnya, dan Jack yang ditugaskan Daedalus mau menghabisinya dengan menyuntikkan racun malam itu. Dan ternyata sebelah mata Jack yang picak itu adalah perbuatan Charlie yang berhasil lolos dengan luka tembak di kepalanya. Kini 100% ingatan wanita itu kembali pulih. Bukan lagi kesakitan yang ia rasakan, bahkan dengan nada mengejek, Charlie meminta untuk mandi sekali lagi. Yang padahal ketika ia ditenggelamkan ketiga kalinya, ia teringat akan cerita Nathan yang biasa menyimpan pistol cadangan di balik sempaknya. I think I need a bath. Dengan tepat waktu dia berhasil melepaskan ikatan di sebelah tangannya. Dan dengan tepat sasaran, lebih jelasnya tak mengambil pistol lain di dalam sempak Nathan, sehingga ketika Daedalus menariknya lagi ke permukaan, Charlie berhasil menghabisi berdebah itu meskipun sayangnya Timothy tak ada di sana. Namun setidaknya, Hennessy masih hidup. Walaupun dengan luka parah, detektif itu menjadi saksi bangkitnya kembali asasin berdarah dingin tersebut. Bahkan untuk memperjelas identitasnya, wanita itu kini merubah kembali penampilannya. Sosok ibu guru yang feminim kini telah hilang sepenuhnya. Kembali ke setelan pabrik sebagai wanita spy CIA, pembunuh berdarah dingin yang terlihat badass. Name's Charlie. The spy. Rencana Charlie selanjutnya yakni berniat kembali ke CIA. Bahkan dia sendiri yang menghubungi Perkins karena dengan terbunuhnya Daedalus berarti dia berhasil menuntaskan misinya yang tertunda. Namun dia tidak tahu padahal Perkins adalah backingan Daedalus yang menjalankan bisnisnya bersama Timothy. This is Mr. Perkins. Dan karena wanita itu dianggap akan jadi ancaman yang membahayakan jabatannya apabila dibiarkan hidup, maka Perkins menugaskan Timothy dan anak buahnya untuk segera menghabisinya. Do whatever it takes, but you be careful. Keesokan harinya, Charlie berencana pergi ke luar negeri, dan tentunya wanita itu memerlukan paspor, yang disimpannya dalam koper berisi uang lumayan banyak yang ia titipkan di bank. Namun untuk membuka koper itu, ia memerlukan kunci, dan seingat Charlie, kuncinya berada di gelang yang dia kalungkan di boneka anaknya. Sementara Hennessy disuruh menunggu di mobil, sedangkan Charlie setelah mengamati bahwa tak ada orang di dalam rumah, dengan membawa sniper rifle untuk berjaga-jaga, wanita itu menyelinap masuk ke rumahnya sendiri layaknya maling. Namun ia dikejutkan oleh suara klakson mobil Hennessy yang ternyata baru saja dikejar oleh para pembunuh bayaran. Disitulah kemampuan Charlie kembali diperlihatkan. Dengan menggunakan sepatu ice skating yang dia temukan di depan pintu, wanita itu berusaha mengejarnya dan walaupun dalam kecepatan tinggi, namun dengan tepat sasaran, Charlie berhasil menembak pecah ban mobil mereka dan kemudian menghabisinya. Akan tetapi pergerakannya yang terpancing untuk mengejar mereka ternyata upaya pengalihan perhatian saja. Karena saat itu pula Timothy berhasil menculik Caitlin dari sekolahannya. Penjahat itu diduga berhasil mengetahui nomor ponsel Charlie dari nomor yang wanita itu tulis sebelumnya di perbantangan anaknya. Karena kemudian Timothy menghubungi ponsel Charlie, memintanya menunggu di sebuah penginapan, dan menyuruh untuk menghubunginya kembali setelah sampai di sana. Namun kali ini Hennessy punya ide brilian. Dia mengajak Charlie ke sebuah kantor penyedia layanan seluler yang menurutnya perangkat komputer mereka bisa digunakan untuk melacak lokasi Timothy. Singkat cerita, sesuai perintah Charlie, salah satu pegawai di sana berhasil mendeteksi lokasi keberadaan Timothy. Setelah dia menghubunginya kembali, yang ternyata penjahat itu berada di sekitar lokasi air terjun Niagara untuk menjalankan operasi honeymoon. Niagara Falls. Singkat cerita, Charlie dan Hennessy sudah sampai di atas bukit untuk mengintai pergerakan mereka. Namun keberadaan Perkins yang juga baru saja datang ke lokasi membuat wanita itu sadar
kalau ternyata pimpinan CIA itu ikut terlibat dalam operasi honeymoon tersebut. Bocoran informasi operasi tersebut disampaikan Timothy yang sudah mempersiapkan sebuah tanker berikut seseorang yang akan mereka jadikan kambing hitam untuk mengelabui FBI yang akan mengira terorisnya adalah orang tak berdosa tersebut. My God, we're monsters. I'm not a complete ogre. The young one gets a doll to play with on Christmas. Sementara itu, Charlie sudah bersiap dengan radio yang frekuensinya sudah disesuaikan untuk berkomunikasi dengan Hennessy. Pria itu ditugaskan untuk memberikan tembakan perlindungan apabila Charlie keluar membawa anaknya. Kemudian dengan teknik senyap ala John Rambo, wanita itu mulai melumpuhkan satu persatu penjaga yang dilewatinya. Bukanlah hal sulit bagi Charlie untuk bisa segera menemukan di ruangan mana Caitlin berada. Karena ternyata ke tempat itu pun anaknya tidak lupa membawa lilin yang ia nyalakan di jendela kamar, sesuai amanat ibunya saat mereka berpisah. Semua berjalan sesuai rencana, hingga kemudian Charlie berhasil membawa Caitlin berikut bonekanya. Namun sialnya, Timothy berhasil menemukan Hennessy. Para penjaga seketika mengepung Charlie yang kali ini tidak bisa leluasa memberikan perlawanan, karena riweuh sambil menggendong anaknya. Pengepungan itu membuat dia terpojok di tempat penyimpanan bensin yang meskipun bocor karena sempat terkena peluru nyasar, namun beruntung tidak sampai meledak. Hingga tak ada pilihan lain baginya selain menyerah untuk kemudian jadi tawanan mereka. I'm gonna miss you, Major. Dan saat itulah Charlie mengetahui kenapa mereka menginginkan kematiannya. Berawal dari pemotongan anggaran negara untuk biaya operasional CIA, dan Charlie yang kala itu gagal dalam tugasnya, membuat Daedalus dan Timothy yang awalnya termasuk dalam deretan nama target, sebaliknya kini mereka direkrut untuk dijadikan penghasil uang. Sama halnya ketika teroris meledakkan gedung WTC tahun 1993, semata-mata untuk memancing anggaran negara, biar CIA ada kerjaan. Karena menurut Perkins, sesungguhnya CIA lah yang menciptakan itu semua dengan mengkambing hitamkan umat Islam tentunya. Dan begitu pun operasi honeymoon yang akan mereka lancarkan malam itu juga. Benar saja, mayat seorang pria Arab telah mereka persiapkan di ruangan pendingin untuk dijadikan kambing hitam dalam operasi honeymoon yang sesungguhnya adalah sebuah rencana pengeboman menggunakan truk tanker yang akan mereka ledakan di tengah kota. Chemical bomb. Pull the truck into the center of town. Di ruangan pendingin itu pula, Charlie akan disekap sampai menemui ajalnya. Setelah mempersiapkan bom di tanker tersebut yang dalam waktu 30 menit siap meledak di lokasi, kemudian Timothy mendatangi Hennessy yang mereka sekap di lantai atas bangunan tersebut, dan sepertinya ia akan menyiksanya lebih dulu sebelum membunuhnya. Sedangkan Charlie saat itu berencana meledakkan gudang bensin yang berada tepat di balik pintu ruangan pendingin dengan menggunakan sedikit bensin yang ternyata sebelumnya dia sempat memasukkannya ke dalam perut boneka anaknya. Namun ia kesulitan untuk menyalakannya yang hanya berharap mendapatkan percikan api di ruangan dingin tersebut. Mommy, don't cry. Melihat ibunya kesulitan di saat-saat genting itulah Caitlin memberikan korek api yang biasa ia gunakan untuk menyalakan lilin di jendela kamarnya. Akhirnya dengan tepat waktu beberapa detik sebelum Timothy menembak Hennessy, ledakan besar itu tak hanya menjebol pintu ruangan pendingin, namun juga melemparkan Hennessy bersama kursinya jauh keluar gedung. Yang kemudian dengan berbekal pisau dia berhasil membunuh seorang penjaga untuk mendapatkan radio serta senjata rampasan. Begitu juga Charlie yang setelah berhasil melumpuhkan seorang penjaga, kemudian dia memerintahkan anaknya untuk lari sembunyi. Namun tak disangka, anak itu malah sembunyi di kotak peralatan yang berada di truk tanker dengan bom waktu yang sesaat kemudian akan mereka bawa ke pusat kota. Namun aksi mereka untuk mengantarkan truk tersebut sempat tertahan oleh Charlie dan Hennessy yang mulai melumpuhkan para berdebah itu satu persatu. Listen, with automatic weapons. Left. Sedangkan Charlie saat itu berusaha mengejar truk tanker yang mulai diberangkatkan menuju lokasi pusat kota.
Beruntung sebuah mobil berhasil dia rampas untuk kemudian dia mampu mengambil alih tanker tersebut. Untuk meminimalisir nampaknya ledakan agar tidak memakan banyak korban, wanita itu mengarahkannya ke pinggiran kota. Namun sial, truk tanker tersebut mengalami remblong yang tanpa bisa dikendalikan lagi akhirnya terguling di sebuah jembatan sekitar lokasi air terjun Niagara. Sementara para berdebah dan polisi yang mengejarnya pun tak berani mendekat, hanya jadi penonton di kejauhan karena takut kalau bom itu meledak tiba-tiba. Sedangkan di tengah ketegangan tersebut, Charlie berhasil menemukan anaknya. Meskipun sesaat kemudian Timothy datang dan menembakinya dari helikopter, namun teriakan Charlie meminta tolong lewat radio seketika terdengar oleh Hennessy, yang ternyata dia kembali siuman di mobil dengan mayat pria Arab di dalamnya. Tanpa cuci muka terlebih dahulu, detektif itu langsung tancap gas untuk melindungi Caitlin. Sedangkan Charlie yang mengalihkan perhatian Timothy, sesaat kemudian berhasil menembak jatuh berdebah itu tepat di atas truk tanker yang beberapa detik kemudian. Meskipun efek ledakan itu luar biasa dahsyat, namun beruntung Hennessy berhasil membawa kabur Charlie dan Caitlin, meloloskan mobilnya dari kobaran api. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, media mengabarkan bahwa Perkins akan diadili dengan sejumlah dakwaan tingkat tinggi. Bahkan sesuai permintaan presiden sendiri, Hennessy yang menjadi saksi diundang untuk tampil di TV, membuat Sean Todd merasa bangga dan emaknya yang tampak menyesal seakan tak percaya apa yang dilihatnya. Sedangkan Charlie terlihat sedang berkendara sambil menelpon Pak Presiden, yang tentu sangat berterima kasih atas jasanya. Bahkan dia meminta wanita itu kembali bekerja untuk intelijen dengan bayaran mahal yang akan menunggunya. Namun dengan tabungan yang ia miliki, sepertinya Charlie lebih memilih untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai guru. Bersama keluarga kecilnya bahagia hidup di desa. Tamat? Jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Bill, turunan Mandala pamit. Permios.